Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait teknis penulisan atau penyusunan bab 4 dan bab 5 dalam karya tulis ilmiah. Dalam penjelasan kali ini, penulisan bab 4 dan bab 5 akan saya arahkan ke dalam dua penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif, menggunakan judulnya adalah Analisis Bullying pada novel 00.00 karya Amelia Valencia. Kemudian penelitian kualitatif yang kedua dengan menggunakan metode studi kasus, ini menggunakan judul Dampak Penggunaan Gawai Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Semester 3 Universitas bla 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 bla. Kemudian yang ketiga adalah penelitian kuantitatif dengan judul yang dengan menggunakan kata kunci awalnya adalah hubungan media sosial TikTok dengan perilaku remaja di daerah bla 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 bla. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu terkait penyusunan bab 4 dan bab 5. Namun sebelum saya menjelaskan terkait isi atau hasilnya, saya ingin menjelaskan terkait sistematika yang ada di bab 4 dan bab 5. Di mana di bab 4 itu ada yang disebut dengan deskripsi data atau sinopsisnya untuk poin A. Jika di sini menggunakan deskriptifnya adalah menggunakan seperti halnya novel, kemudian media koran, dan sebagainya, maka bisa saja deskripsi data ini akan berbentuk semacam sinopsis. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Di bab 5 itu ada simpulan dan saran. Baik, saya jelaskan satu persatu. Kita masuk ke bab 4. Huruf kapital semua ditulisnya ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Pertama adalah deskripsi data. Poin A-nya, ini pembatasnya menjorok ke dalam, di mana dibuatlah deskripsi data dari novel 00 ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa meliputi profil novel dan sinopsisnya nih, deskripsi datanya. Di mana ini adalah deskripsi datanya, judulnya apa, penulisnya siapa, hingga sampai penerbitnya. Ini ada, kemudian ini masuk ke dalam sinopsisnya. Sinopsis dari novel 00.00 seperti itu. Jadi deskripsi data untuk penelitian kualitatif metode deskriptif lebih kepada objeknya yang digunakan. Dalam hal ini adalah novel 00 karya Amelia Valencia. Kemudian penelitian kualitatif dari metode studi kasus kita bahas dari segi deskripsi datanya terlebih dahulu. Ini menjelaskan terkait angket dan responden. Nah, untuk deskripsi data studi kasus dan penelitian kuantitatif itu sama, yaitu berbicara tentang angket kuesionernya dan respondennya. Mahasiswa ya, responden. Kemudian di sini dijelaskan bahwa akan melakukan penyebaran angket kuesioner dengan soal ya atau pernyataan sebanyak 20 pernyataan. Kemudian respondennya ditentukan sebanyak 90 mahasiswa dari mana?
dari jumlah keseluruhan mahasiswa program studi teknik informatika yang berjumlah 300 mahasiswa, diambillah 30%-nya, maka jadilah 90. Nah, ini dideskripsikan respondennya bagaimana. Kemudian laki-lakinya berapa dan perempuannya berapa yang terpilih di sini. Kemudian penelitian yang ketiga, yaitu penelitian kuantitatif dengan judul hubungan medsos TikTok dengan faktor remaja ini. Deskripsi datanya sama sebenarnya tadi, keterkaitan dengan responden dan angketnya. Di sini dijelaskan bahwa menggunakan aplikasi TikTok-nya ya, penggambaran respondennya di sini. Kemudian di sini mengambil 60 jawaban, berarti 60 respondennya. Kemudian ini ya, menggunakan angket melalui platform Google Form. Seperti itu. Jadi deskripsi datanya seperti itu. Lanjut ke poin B, dalam penelitian kualitatif metodenya deskriptif. Kita masuk poin B-nya, yaitu adalah hasil penelitian. Nah, untuk analisis novel ini, karena ini menggunakan metode deskriptif, otomatis teknik analisis datanya akan menggunakan teorinya Miles and Haberman, yaitu menggunakan reduksi data untuk memilih kutipan-kutipan atau memilih penggalan kalimat dari novel itu untuk dianalisis melalui reduksi data seperti itu. Kemudian data displaynya tadi menggunakan tabel. Nah, berarti menggunakan tabel adalah ini sebagai data displaynya. Jadi dimulai dengan, untuk menulis hasil penelitian ini dapat dimulai dengan tabelnya. Ada berapa yang dianalisis dari semua ini, ternyata ini semua yang dianalisis jumlahnya. Ya, dibuat tabelnya. Nah, setelah itu barulah analisis satu persatu, mulai dari bullying fisik, verbal, relasional, dan tidak langsung, seperti itu. Kemudian dijelaskan satu, bullying fisik ini adalah naskahnya. 00.00 ini merupakan adalah inisial judulnya ya, karena judul satu kata ya ditulisnya seperti ini. 61 adalah halamannya. Jadi ini adalah penggalan kalimatnya, ini adalah analisisnya. Berikutnya lagi ini penggalannya, ini adalah analisisnya. Berikutnya ini adalah penggalan dari novelnya, ini adalah analisisnya. Seperti itu. Lanjut lakukan di aspek yang kedua dari tindakan bullying ini, atau bentuk bullying ini adalah bullying verbal. Masuk kedua yaitu bullying verbal. Tadi dijelaskan lagi tadi, intinya ada penggalan, ada analisis. Ada penggalan novel, ada analisis. Lanjut ke bagian 3, ada penggalan novel, ada analisis. Itu lanjut sampai ke 4 yang terakhir. Di sini ada penggalannya, kemudian di sini ada analisisnya. Nah, inilah cara mekanisme yang diisi di dalam hasil penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif dengan metodenya studi kasus. Kita masuk ke pembahasan bagian B, yaitu hasil penelitian. Nah, di sini dalam hasil penelitian ini menggunakan tabel juga. Nah, pertama-tama silakan masukkan namanya tabel ringkasannya dari angket yang sudah diisi oleh responden. Nah, ini adalah simpulannya yang mengisi berapa nilainya di sini, semua simpulannya. Ini implementasinya, ini faktornya, ini pemanfaatannya. Intinya adalah ini semua masuk ke dalam angket. Jadi semua variabel atau item-item dalam angket itu dijabarkan dengan bentuk ringkasan seperti ini. Kalau sudah selesai tabel ringkasan ini sudah selesai, maka lakukanlah analisisnya. Nah, analisisnya adalah dengan cara menjelaskan satu persatu dari pertanyaan
atau pernyataan dari angket tersebut. Misalnya satu, di sini tulis pernyataan nomor satunya apa, yaitu di sini sudah ada penggunaan gawai atau gadget merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan. Misalnya seperti ini. Ini apakah jawabannya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, ini pernyataannya nomor satu, ini adalah grafiknya, ini adalah hasilnya. Gitu. Ini adalah hasilnya, dideskripsikan. Berapa persentasenya? Ya, sudah selesai, masuk nomor 2. Ya, masuk ke nomor 2. Ini adalah grafiknya, ini adalah deskripsinya. Jadi rumusnya itu saja. 3, tulis dulu pernyataannya, ya, kemudian ini adalah grafiknya, ini adalah penjelasannya. Sama berikutnya begitu di nomor 4 juga, ini pernyataannya, ini grafiknya, ini deskripsinya. Lanjutkan sampai selesai di nomor 20 ya, karena pertanyaannya semua jumlahnya ada 20, jadi kita lihat di pertanyaan terakhir itu ada pernyataan nomor 20, ada grafiknya, kemudian ada deskripsinya. Seperti itu. Jadi, di dalam hasil penelitian itu dijelaskannya adalah persentase dari masing-masing pertanyaan yang ada di angket tersebut. Ya, ini sudah selesai. Kita masuk ke penelitian berikutnya yang ketiga, yaitu penelitian kuantitatif. Ya, penelitian kuantitatif ini sebenarnya sama dengan metode studi kasus, karena kita membatasinya pada persentase untuk karya tulis ilmiah ini. Namun kalau untuk skripsi atau penelitian pada umumnya yang mungkin di luar dari karya tulis ilmiah dalam konteks adalah makalah ilmiah ini, mungkin bisa menggunakan uji statistik SPSS, bisa memulai dari univariat dan bivariat untuk hasil penelitian. Namun karena di sini dibatasi dalam persentase, maka tetap di sini adalah tabel ringkasannya. Ya, di sini tabel ringkasannya dengan ada 20 pertanyaan. Kemudian ini adalah jumlah pengisinya ya. Kemudian jika sudah selesai maka tulislah satu-satu. Nah, contoh ini, Anda adalah pengguna aktif aplikasi TikTok. Kita lihat di nomor 1. Nah ini. Ya, kita pindahkan di sini. Nah ini adalah pernyataannya. Kemudian ini adalah grafik atau diagramnya. Ini adalah deskripsinya. Lakukan hal yang sama di nomor 2 juga. Ini pernyataannya, ini grafiknya atau diagramnya. Ini adalah deskripsinya. Nah, lakukan sampai pertanyaan itu selesai, yaitu pertanyaan terakhir dari angket, yaitu nomor 20. Jadi ada jumlahnya, ada 20 pernyataan dalam bentuk angket yang digunakan melalui Google Form. Nah, ini 20. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan dari penelitian yang pertama. Kita kembali penelitian pertama. Ini ada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Setelah penelitian ini selesai, maka masuklah ke pembahasan atau kita sebut dengan interpretasi. Nah, di sini teman-teman, dalam pembahasan ini menjawab pertanyaan. Jadi, dilihat dulu, dicek kembali bagian bab satunya di bagian masalah yang isinya adalah pertanyaan. Yang dimana paling sedikit 4, paling banyak adalah 6. Nah, kemudian pertanyaan itu dipindahkanlah ke sini. Nah, pertanyaan 1 dulu, pindahkan ke sini, kemudian dijawab. Pertanyaannya adalah di dalam bab 1 itu, masalah itu adalah bagaimana unsur intrinsik yang terdapat dalam novel 00.00 karya Amelia Valencia? Tanda tanya. Nah, ketika dipindahkan ke sini, hilangkan kalimat tanyanya.
hingga menjadi sebuah pernyataan dengan judul unsur intrinsik yang terdapat dalam novel 00 karya Amelia Valencia. Setelah itu dijelaskan dari segi temanya apa, ini ada di sini. Kemudian dari tokoh, tokohnya siapa saja dijelaskan ada di sini ya. Kemudian alurnya bagaimana dijelaskan. Kemudian latarnya juga bagaimana kemudian dijelaskan. Sudut pandangnya bagaimana kemudian dijelaskan. Kemudian gaya bahasanya bagaimana, apa saja yang gaya bahasa yang muncul dalam novel itu, kemudian dijelaskan. Terakhir adalah amanahnya, bagaimana amanahnya, kemudian dijelaskan seperti itu. Nah, masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu bentuk-bentuk tindakan bullying. Mungkin pertanyaannya yang ada di situ adalah bentuk-bentuk tindakan bullying seperti apa atau apa saja yang ada di dalam novel. Nah, ketika dipindahkan di nomor 2, sudah berubah. Sudah hilang pertanyaannya, kalimat pertanyaannya sudah menjadi kalimat pernyataan, yaitu bentuk-bentuk tindakan bullying yang ada di dalam novel 00.00. Nah, kemudian dijawablah. Ya, dijawablah di sini bullying fisik ini berdasarkan yang ada di dalam novel nih ya, yang berdasarkan di dalam novel. Dijelaskan bentuknya apa saja. Pertama bullying fisik, bagaimana bullying fisiknya, ringkasannya. Kemudian bullying verbal itu bagaimana ringkasan analisisnya. Bullying relasional juga sama, bagaimana ringkasan analisisnya seperti itu. Masuk ke pertanyaan berikutnya adalah nomor 3, bentuk tindakan bullying yang paling banyak muncul. Nah, yang paling banyak muncul dari sekian itu, yang muncul itu paling banyak mana? Dari 4 itu. Misalnya di sini, nah di sini pertanyaannya adalah bentuk tindakan apa yang paling banyak gitu. Ya, maka dia berubah jadi kalimat pertanyaannya hilang menjadi kalimat pernyataan dengan judul bentuk tindakan bullying yang paling banyak muncul dalam novel 00 karya Amelia ini. Nah, sekarang diisi, kemudian dijelaskan. Jangan lupa dalam penjelasannya harus ditambahkan bukti, yaitu penelitian terdahulu atau sumber datanya. Seperti itu, ini sumber datanya ya. Ini juga sumber datanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, implikasi. Berarti pertanyaannya bagaimana implikasi? Nah, di sini dijelaskan. Ini adalah bentuk implikasinya. Usahakan teman-teman dalam menjawab ini harus lebih jelas dan lebih jelas, lebih lengkap, pokoknya lebih mewakili lah seperti itu ya. Jadi jangan jawabnya salah-salahan di sini. Jadi diisi. Kemudian masuk ke penelitian yang kedua yang kualitatif tapi menggunakan metode studi kasus, berarti menggunakan angket. Nah, disinilah di pembahasan ini sesuai pertanyaan tadi, cek kembali pertanyaannya di masalah, misalnya bagaimana dampak penggunaan gawai. Nah, di sini kalimat tanyanya dihilangkan, jadilah satu item, kemudian dijawab. Dalam menjawab ini, bisa kita merujuk kepada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menjawab pembahasan. Seperti halnya data 69% itu dari mana, gitu. Dari data yang tadi, gitu. Atau dari data hasil perhitungan seperti ini. Kemudian, jangan lupa digunakan semacam teori ya ini. Jika memang ada pernyataan yang perlu didukung dengan teori, maka lakukanlah seperti itu. Kemudian implementasi penggunaan gawai, berarti pertanyaannya adalah bagaimana implementasi penggunaan bla 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 gitu. Nah, sedangkan dengan hilangkan kalimat pertanyaannya, ini ada datanya ya, di sini jelaskan pembahasannya. Kemudian nomor 3 juga sama, dilakukan pembahasan. Nomor 4 juga sama ya, dilakukan pembahasan berdasarkan hasil penelitian, itu seperti itu.
Tinggal teman-teman jawab sendiri di sini. Usahakan yang lebih ideal itu adalah satu pertanyaan itu satu halaman minimal. Jadi kalau ada 4 pertanyaan ya berarti pembahasannya ada 4 halaman, itu minimal. Kemudian kita masuk ke penelitian yang ketiga, yaitu penelitian kuantitatif dari segi hubungan. Ya, kuantitatif. Nah, ini pembahasannya, pertanyaannya bagaimana, misalnya apakah ada pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku anak remaja bla 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 bla. Oke, tanda tanya. Hilangkan kalimat tanyanya, jadilah seperti pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku anak. Nah, ini silakan Anda jawab berdasarkan hasil penelitian, namun lebih baik Anda menggunakan sumber data atau tambahkan data teori para ahli atau penelitian yang sudah pernah dilakukan supaya datanya akurat seperti itu. Nah, ini contoh lagi adalah bentuk perilaku. Mungkin pertanyaannya adalah bentuk perilaku apa saja gitu yang ditunjukkan akibat dari menggunakan TikTok seperti itu. Nah, ini adalah jawabannya. Lupa dengan waktu, menjadi pemalas. Nah, ini semua merujuk jawabannya adalah di hasil penelitian, di angket gitu. Coba kita lihat lupa dengan waktu ada nggak di angketnya. Misalnya kita lihat di sini. Nah, ini aplikasi TikTok membuat waktu di sini dari sekian yang ada di sini ya, yang warna orange lah yang nilainya 32 ini berarti setuju di sini tandanya nih. Tuh. Berarti memang benar dari hasil angket yang disebar bahwa TikTok itu membuat lupa waktu gitu. Kita bisa tambahkan ini hal yang begini masukkan ke dalam pembahasan gitu. Nah, di sini jelaskan kenapa gitu ya. Kemudian menjadi pemalas dan egois dijelaskan juga berdasarkan hasil penelitian. Kemudian bagian C-nya menggunakan banyak waktu untuk bermain aplikasi TikTok dibanding waktu untuk belajar. Dari C-nya ya. Dan dari D-nya mengabaikan panggilan orang tua gitu. Jadi banyak ini bentuk perilakunya gitu gara-gara akibat nonton TikTok ini. Atau menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri dan mudah berprestasi. Nah, ini yang positifnya. Menjadi pribadi yang tertutup dan buruk, ini yang negatifnya. Seperti itu. Nah, saya mengambil contoh kembali supaya teman-teman lebih konsen dan lebih paham. Kita masuk ke poin nomor 3. Nah, ini kita ambil contoh pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya adalah nomor 3 ini, adakah cara yang efektif untuk meminimalisir pengaruh TikTok terhadap perilaku remaja? Ini pertanyaan, maka judulnya hilangkan tak kalimat tanyanya. Kita tulis cara efektif untuk meminimalisir TikTok terhadap perilaku anak remaja. Nah, seperti ini jadi ini. Jadi ini nomor 3 kita tebalkan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana caranya? Diet, terus pembatasan usia, peran orang tua. Nah, ini semua ada di mana? Ada di angket. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke bab 5 yaitu kualitatifnya ya, di mana ada 4 pertanyaan yang dijawab di dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Gitu ya. Ada 4, kemudian
masuk ke dalam bab 5, yaitu simpulan dan saran, di mana karena ada 4 maka simpulannya juga ada 4, seperti itu. Simpulan 1 untuk pembahasan nomor 1, simpulan 2 untuk pembahasan nomor 2, simpulan 3 untuk pembahasan nomor 3, simpulan 4 untuk pembahasan nomor 4. Terakhir adalah saran. Saran di sini diusahakan diarahkan untuk siapa. Jadi supaya lebih enak diberikan sasarannya, jangan lupa sasaran juga harus konkret, jangan abstrak gitu ya. Nah, disasarkan untuk siapa? Misalnya peneliti lain, ini sasarannya seperti ini. Dan harus konkret, jangan abstrak, seperti itu. Nah, ini untuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sekarang metode kualitatif ya, masih kualitatif, tapi metodenya studi kasus. Di sini ada 4 pertanyaan juga yang dibahas, berarti ada 4 simpulan. Nah, ini dibuat dalam bentuk paragraf, tidak ada masalah, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4, tidak ada masalah. Maka kalau ini dibuat paragraf, maka saran pun dibuat dalam bentuk paragraf, seperti ini. Yang terpenting dari saran ini adalah ada sasarannya, kemudian ada masukan yang diberikannya, seperti itu. Kemudian dalam penelitian kuantitatif ya, dalam penelitian kuantitatif juga kita lihat di sini ternyata ada 3 pertanyaan. Maka nanti jika ada 3 pertanyaan, di sini juga akan dibuat 3 paragraf gitu ya, atau 3 simpulan. Setelah itu barulah dibuatkan sarannya bagaimana. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan bab 4 dan bab 5.